Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ikhlas pun apa ya Rasulullah? Engkau tak tahu definisinya. Tak lu engkau tanya ke malaikat Jibril. Lalu Rasulullah bertanya ke malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, saya juga belum tahu definisinya. Lalu malaikat Jibril matur kepada Allah Ta'ala bertanya. Lalu Allah menjawab, ikhlas itu وعلى آله وصحبه وأزواجه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم i'lam, kemudian ketahuilah olehmu, anna tasawwufa, bahwasanya tasawuf itu, lahu ialah bagi tasawuf, khoslatani, adapun dua karakter. Jadi tasawuf ini kata Imam Ghazali memiliki dua karakter. Jika dua karakter ini ada dalam diri seseorang, maka orang itu adalah ahli tasawuf. Yang pertama apa? Al-istiqamatu ma'allahi ta'ala was-sukunu 'anil khalqi. Yang pertama al-istiqamatu ma'allah, istiqamah bersama Allah. Artinya istiqamah bersama Allah itu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun akan senantiasa menjalankan perintah Allah Ta'ala. Baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan goncang. Wasukunu 'anil khalqi, dan tenang terhadap makhluk. Maksudnya tenang terhadap makhluk, tidak terlalu peduli terhadap penilaian-penilaian makhluk terhadap dirinya. Jadi selain orang ini fokus hanya kepada Allah, juga tenang menyikapi kondisi makhluk atau perhatian makhluk terhadap dirinya. Jadi ada dua karakter ini. Istiqomah kepada Allah, tenang menghadapi makhluk. Faman istaqama ma'allahi azza wa jalla, lalu barang siapa istiqomah, yang tegak, yang cek jumeneng istiqomah ma'allahi azza wa jalla, bersama Allah azza wa jalla, wa ahsana khuluqahu, dan memperbaiki akhlaknya, ma'an nasi, terhadap manusia, wa amalahum, dan bermuamalah, artinya bergaul dengan manusia, bil hilmi, dengan sikap sabar, dengan sikap santun, fahuwa sufiyun, maka orang itu adalah orang sufi. Jadi barang siapa yang
cek-cek bi Allah, istiqomah, ya, menjalankan syariat Allah, dan bermuamalah, bergaul dengan manusia dengan sikap santun, sabar, akhlak yang baik. Maka orang itu adalah orang tasawuf, orang sufi. Karena orang tasawuf itu bukan hanya memiliki karakter ahli di dalam berhubungan dengan Allah, tapi memiliki karakter pandai bermuamalah, bergaul dengan manusia. Ini orang sufi. Karena Al-Quran jelas, orang yang terbaik itu adalah ketika mampu menjalankan di antara hablum minallah wa hablum minan nas. Memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan juga bergaul secara baik dengan sesama manusia. Ini orang sufi sudah. Jadi orang sufi mun kun berangandalake ke Allah manono, tapi kepada manusia itu kurang bergaul secara baik, maka tidak sempurna kesufiannya. Itu bukan sufi. Atau ada orang yang hanya bergaul dengan manusia secara baik, tapi Allah dikesampingkan, itu juga bukan sufi. Itu hanya mencari pangkat di hadapan manusia. Lalu jika kombinasinya tepat, hablum minallah dan hablum minan nasnya itu selaras, maka itulah sufi. Lalu makna istiqomah itu apa? Wal istiqomah itu adapun yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu sebenarnya apa sih? Al-istiqamatu ayyafdiya hadda nafsihi, ialah menebus kepentingan dirinya ala amrillahi ta'ala, untuk menjalankan perintah Allah ta'ala. Artinya lebih mengedepankan perintah Allah ta'ala daripada memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Dalam setiap aspek kehidupan manusia pasti memiliki keinginan-keinginan tersendiri di dalam dirinya. Tapi keinginan yang ada di dalam dirinya itu mampu dikesampingkan demi menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah Ta'ala. Artinya perintah Allah yang didahulukan, baru setelah itu kepentingan dirinya. Itu istiqomah, berani berkorban. Termasuk berani berkorban waktu. Ketika asik-asik berbisnis, bekerja, atau di antara kesibukan-kesibukan yang lain, lalu Allah memanggilnya untuk menjalankan perintahnya, dia kesampingkan dulu usaha pribadinya, mengedepankan perintah Allah Ta'ala. Ini istiqomah namanya. Selanjutnya wa husnul khuluqi. Adapun husnul khuluq, akhlak yang bagus itu seperti apa maksudnya terhadap manusia? Yaitu alla tahmilan nasa, janganlah engkau sampai membebani manusia ala muradi nafsika, demi keinginan dirimu sendiri. Ini akhlak ya. Yang disebut akhlak kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, yaitu diantaranya jangan sampai membebani orang lain demi kepentingan diri sendiri. Bal akan tetapi tahmil nafsaka ala muradihim, sebaliknya engkau hendaknya membebani dirimu ala muradihim, untuk kepentingan mereka. Ini husnul khuluq namanya, akhlak yang bagus seperti itu. Malam yukhalifu asyar'ah, selama kepentingan mereka itu tidak menyalahi dengan syariat. Kita itu pasti kan sering minta tolong kepada manusia kan. Usahakan kepentingan kita itu jangan sampai membebani orang lain. Hendaknya kita itu, yang disebut akhlak yang baik itu, memposisikan diri sebaliknya. Kepentingan orang lain itu harus dibebankan kepada kita. Artinya siap membantu kapanpun untuk sesama. Termasuk memikirkan ekonomi masyarakat, itu luar biasa. Jangan kita mencari ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita hanya sekedar dengan jabatan mencari ekonomi di tengah masyarakat, itu kan membebani orang lain. Sebaliknya, kita itu umpamanya diberikan jabatan oleh Allah Ta'ala menjadi seorang pejabat, pimpinan, atau tokoh. Hendaknya kita itu yang menjadi sandaran mereka. Artinya apa? Siap menanggung apa yang menjadi beban-beban harapan mereka selama tidak menyalahi syariat.
Jadi ada orang menjadi kades umpamanya. Ketika ada orang butuh ya dipermudah. Itu artinya kita memikul kepentingan mereka. Mun parlo setempelnya itu dibawa pulang kemanapun, jadi tidak harus ke kantor. Itu siap memenuhi kepentingan orang lain. RT juga demikian, RW juga demikian, kampung juga demikian. Artinya kita siap mengemban, memikul setiap apa yang menjadi harapan-harapan orang lain, selama harapan itu tidak menyalahi syariat. Kecuali pas umpamanya minta izin untuk sabung ayam perjudian, ya itu sudah menyalahi syariat. Sebaliknya kita itu jangan pernah membebani orang lain. Ini tasawuf sudah. Siap. Maksudnya al-hilmu tadi itu muamalah dengan manusia secara hilim, secara sabar, secara santun. Apapun yang menjadi harapan mereka seringkali minta bantuan kepada kita, sesering apapun, selama tidak menyalahi syariat, jangan sampai ditolak selama kita mampu. Mungkin bisa atau repot, mungkin bisa. Kecuali tak mampu kan, itu di luar kapasitas kita sudah. Mungkin bisa atau repot. Ini termasuk akhlak yang langka di akhir zaman ini sudah. Karena ketika ada orang terlalu sering meminta tolong kepada kita, itu apa ngocak kan? Bukan minta tolong ke kula malolo kasih lain nak dulu. Padahal yang menggerakkan mereka meminta tolong kepada kita itu Allah. Berarti Allah itu lebih tahu bahwa kita itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk menolong orang lain. Coba kalau kita memang fokusnya itu kepada Allah Ta'ala, berarti area esoro Allah dan kita kan berpikirnya jauh. Benih pas langsung jauh, enggak mau minta tolong ke kula malolo, benih enggak kedeka. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat hal-hal yang baik sebanyak-banyak mungkin. Itu sebenarnya kan kesempatan. Coba ada nggak orang yang berkorban, di sakunya sudah tinggal 100.000, pas ada orang yang cuma 100.000, berani berbuat nggak? Sudah langka sekarang. Kalau siap menanggung kepentingan orang lain, mungkin butuh mungkin kita pun berat 100.000, butuh ya, tinggal 100.000 di saku. Butuh, tapi kita yang kui, berarti tak butuh kan. Sedangkan itu, ngincaman 100.000, bukan cek butuh nompu berarti. Kenapa kan tidak diinvestasikan? Kipon mereka angkui belum. Kalau kita masih ragu, berarti menyepelekan kekuasaan Allah kita itu. Itu mungkin menyepelekan kekuasaan Allah, mungkin ambu, cek ngaku sufi kan. Belum, benih-benih sufi kan. Berarti tak yakin kepada kalimat fahuwa yukhlifu. Allah pasti akan mengganti, belum yakin. Berarti keimanannya masih, itu perlu dilatih. Sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kan di antara sahabat Rasulullah yang kaya. Termasuk Sayyidina Umar. Tapi Rasulullah itu bijak menyikapi itu semua. Ketika dalam suatu peperangan, kaum muslimin membutuhkan biaya untuk perlengkapan persenjataan. Jadi Sayyidina Abu Bakar langsung invest. Semua hartanya diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah paham terhadap karakter jiwanya Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar orang yang dermawan betul. Tapi ditanya sama Rasulullah, kalau kamu kasihkan untuk kaum muslimin semuanya, untuk jihad, kamu itu menyisakan apa untuk keluargamu? Saya menyisakan Allah wa Rasuluh. Saya menyisakan Allah dan Rasulnya saja. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Bungkul ongko adanya. Tapi satu waktu Sayyidina Umar melihat itu, ingin juga seperti itu. Ingin meniru gayanya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya seluruh hartanya diinvestkan semua. Diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah tidak mau, paham terhadap setiap karakter. Jadi Rasulullah itu mengambil separuh, separuhnya dikembalikan.
Bukan Sayyidina Umar itu tak ridho atau ridhonya setengah-setengah, ikhlasnya setengah. Rasulullah itu paham. Karena ada keluarga-keluarga mungkin yang tak sepemikiran dengan Sayyidina Umar. Sebaliknya kalau Sayyidina Abu Bakar semuanya itu sudah sepemikiran dengan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan saking tidak punya harta itu sudah. Sayyidina Abu Bakar itu sholat gantian pakaiannya dengan istrinya. Ketika selesai sholat berjamaah di masjid, tak ikut zikir, Sayyidina Abu Bakar langsung murah-murah pulang. Sekali, dua kali dilihat oleh Rasulullah. Makanya kesunahan ini perlu, ada sejarahnya. Kesunahan ketika imam selesai sholat, salam itu kan menghadap kepada makmum. Itu ada interaksi emosional. Bukan hanya sekedar melihat atau menghadapi kondisi makmum. Itu agar ada ikatan emosional yang lebih erat, itu dilihat satu persatu itu. Mana teman-teman yang tidak hadir? Itu ditanyakan. Benikun bera urusan ngadep ke Allah mana? Itu ditanyakan. Nanti sekali, dua kali tidak hadir sholat berjamaah, itu disanjangi ke rumah, disambangi, didatangi. Takut sakit, takut apa? Itu penting. Sehingga amaliyah Rasulullah yang seperti itu, melihat sahabat itu dikontrol satu persatu, itu ketika selesai salam, atikir melihat ke jamaah itu melihat kondisi sahabat-sahabat. Saya kemaan, saya tak hadir, saya absen lah kira-kira. Mun sekalian mungkin undur 2 kali, 3 kali pas tak hadir. Oh ini takut ada problem. Sehingga didatangi, ini kepedulian seorang pemimpin. Jadi sunnahnya itu begitu. Selain ada tatapan wajah, muwajah ya, bertatap wajah, atikir, mun bosan-bosan, ini kan benita akatun kejem bahasanya. Jadi pada saling. Jadi ikatan emosional itu semakin erat. Itu di sana itu sudah tersisip pesan-pesan atau perilaku hablum minallah dan hablum minannas. Di sana itu kebersamaan itu. Mak bodoh orang apa jongkor pengkoran kan tak lebur. Pada ngadep ke Allah. Saking korpongkoran. Allah tak suka melihat orang-orang yang beribadah kepada Allah, tapi secara emosional antar sesama manusia itu saling kita kasokan. Ada berema maksudnya ngaku cintakan kok tapi antar umat saling bermusuhan. Makanya kalimat wa'tasimu bihablillah itu jelas, berpegang teguhlah kalian bihablillah kepada tali Allah jami'an, semuanya, siapapun, wala tafarraqu, jangan sampai bercerai sehingga dijadikan slogan waktu kemerdekaan dulu kita itu bersatu teguh, bercerai runtuh. Itu slogannya dari ayat itu. Itu slogan dari para ulama-ulama kita. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu slogannya dari sana. Jika ditanya slogannya bersatu teguh bercerai runtuh itu apa ada dalilnya? Ada. Ya wa'tasimu bihablillahi itu. Jami'an wa la tafarraqu. Itu luar biasa ulama kita. Jadi karakter sufi ya sebenarnya seperti itu. Apapun yang ada selama tidak dibutuhkan banget itu diberikan kepada kepentingan orang lain. Apa boleh untuk perjuangan agama. Ya, untuk kepentingan individu saja diberikan, apalagi untuk kepentingan agama yang mana identik dengan kepentingan Allah Ta'ala. Akhirnya akan ada tertanam di dalam jiwanya ketika untuk agama, untuk masjid, madrasah, pendidikan Islam, apapun itu kemaslahatan umat. In tansurullaha yansurukum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Kalau sudah ditolong Allah, kita tidak butuh pertolongan makhluk sudah. Itu sudah lebih menguasai dari segala hal itu. Makhluk ciptaan Allah. Itu akhirnya mindsetnya ke sana, penalarannya ke sana. Bisa dites itu, asalkan dengan penuh keyakinan. Jika tak yakin, ya bersabar dulu untuk melatih diri menjadi yakin kepada Allah Ta'ala. Kalau tak yakin, ya mungkin tak langsung instan balasan dari Allah. Allah akan menggodok jiwa orang tersebut sehingga menjadi jiwa yang yakin.
Ketika yakin sudah ikhlas. Ketika ikhlas barulah Allah memberikan balasan yang sempurna. Ada orang yang dibalas secara instan. Orang dibalas itu di dalam kebaikan secara instan, itu ada dua. Ada yang karena keikhlasannya, Allah langsung membalas. Ada yang karena rasa tidak sukanya Allah kepada orang tersebut, itu langsung dibalas. Bentuk istidraj. Tak pernah ibadah, tak pernah basah, tak pernah apapun, tak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Tiba-tiba Allah memberikan balasan yang sempurna. Cak berak, patang puruan enggak Allah itu? Harus ada curiga, Allah tak dapat beri. Padahal dirinya tak pernah diuji oleh Allah. Artinya tidak ada sesuatu yang berarti ketika menerima nikmat Allah. Nikmat Allah itu pasti seiringan dengan ujian dari Allah, pasti. Mohon pas badan nikmat tak bareng di ujian, neka apa curiga, cek nak rak-perak, neka apa beri tampuran nak Allah. Ay. Tak pati apa aja, ada pakun ayam bakar, gelum pamanah neka nikmat kan. Tak pati ngaji, langsung usaha sukses. Pada apa? Itu patampuruan, cek langsung, oh tidak ternyata pas benih pas meker nggak neka, oh ternyata. Dekat tak minta ke Allah yang beri. Wah, jangan salah itu. Itu tertipu, magrur namanya itu. Tertipu. Kemudian kata Imam Ghazali selanjutnya, "Tsumma innaka sa'altani 'anil 'ubudiyati." Lalu di dalam surat itu engkau bertanya kepadaku, kan ini si santri kan menulis surat kepada Imam Ghazali meminta nasihat-nasihat. Lalu di dalam surat itu engkau bertanya kepadaku anil ubudiyati, tentang ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ubudiyah itu? Dan bagaimana ubudiyah yang sebenar-benarnya ubudiyah kepada Allah? Wahia, adapun ubudiyah itu salah satu asya'a, yaitu ada 3 perkara yang disebut penghambaan diri kepada Allah, betul-betul menghambakan diri kepada Allah nikah pada telok perkara, pada telok macam. Mun telok nikah, jika 3 perkara ini ada dalam diri seseorang, maka orang tersebut betul-betul Abdullah, hamba Allah. Karena penghambaannya itu selaras. Yang pertama ahaduha, yang pertama muhafadzatu amri syar'i, yaitu senantiasa menjaga perintah-perintah syariat. Muhafadzatu amri syar'i, senantiasa menjaga sebaik mungkin, semampu mungkin perintah-perintah syariat. Wa tsaniha, dan yang kedua ar-ridha'u bil qada'i wal qadri wa qismatillahi ta'ala. Yang kedua ridha, rela bil qada'i wal qadri, dengan qada dan takdirnya Allah, wa qismatillah, dan juga ridha terhadap pembagian Allah Ta'ala. Mungkin setiap orang mampu merasa dirinya sudah mampu atau bisa bersabar atau rela terhadap qada dan takdirnya Allah. Perlu dipahami, qada ini adalah ketentuan Allah yang dalam ilmunya Allah tidak ada makhluk yang tahu, sedangkan takdir itu sesuatu yang telah diumumkan oleh Allah atau sesuatu yang telah dicatat di Lauhil Mahfuz, nikah takdir. Mun qada nikah langsung dalam ilmunya Allah, malaikat sendiri pun tak tahu. Itu ketentuan. Dan qada itu ada 2. Qada mubram dan qada mu'allak. Qada mubram itu dalam ilmunya Allah, sedangkan qada mu'allak itu ya yang dipaparkan di Lauhil Mahfuz itu. Yang seiring dengan takdir. Jadi bisa dihapus dan bisa ditetapkan. Artinya masih sesuatu bisa yang dirubah. Qada mu'allak ini. Karena ditugaskan kepada para malaikat. Kalau qada mubram itu tidak ada yang mampu merubahnya kecuali Allah sendiri. Dalilnya di surat Ar-Ra'd juz 13, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'. Allah menghapus tentang ketentuan-ketentuan apapun yang kehendaki. Allah bisa menghapus sesuatu yang dikehendaki dan menetapkan sesuatu yang dikehendaki. Wa yuthbitu, dan juga menetapkan indahu ummul kitab. Artinya ummul kitab itu di dalam Lauhil Mahfuz.
Dan juga ridha kepada pembagian Allah. Dijadikan apa oleh Allah itu sudah rela saja. Epa soki ya rela, epa miskin ya rela, epa senang ya, itu kismah namanya. Tu'uman dari Allah. Jadi tak akan pernah tolah-toleh terhadap nikmat orang lain. Karena meyakini apa yang menjadi miliknya itu sudah bagian dari Allah. Sudah pemberian. Akhirnya ya cukup. Itu orang seridanya. Terus wasalitsuha yang ketiga, tarku ridha'i nafsika fi talabi ridha'illahi ta'ala. Ini yang agak berat ya. Selain yang kedua berat, yang ini juga makin agak berat. Tarku ridha'i nafsika yaitu menafikan atau meninggalkan kesenangan dirimu demi mencari kesenangan Allah Ta'ala. Artinya apa yang kita inginkan itu dinafikan, dikesampingkan untuk melaksanakan keinginan Allah Ta'ala. Contohnya seperti ini. Kita memiliki keinginan. Aduh Allah, minta harta yang banyak. Minta rezeki yang banyak. Ternyata kok ujung-ujungnya kita tetap miskin. Miskin itu keinginan Allah. Sedangkan kaya itu keinginan kita. Sogi kan pangatrona buat TV. Sedangkan ternyata Pak miskin pas pangatrona Allah kan. Itu sudah dikesampingkan. Ya tidak lah kata sogi mun Allah terona apa. Jadi orang miskin. Diridhoi saja. Walaupun awalnya berat, pasti ada hikmah di balik semua itu. Karena kalimatnya Allah itu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah mengetahui terhadap sesuatu yang tidak kamu ketahui. Termasuk ini luar biasanya kita ketika kita selalu menganalisa ayat itu. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kamu tidak akan pernah tahu kata Allah. Madza taksibu ghadan. Apa yang akan terjadi padamu besok. Wa ma tadri dan kamu tidak akan pernah tahu bi ayyi ardin tamut. Di daerah mana kamu akan mati. Ini dalam ilmunya Allah. Artinya kita itu tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Apa yang miskin ya Allah tidak la nur Allah baina. Pasti ada rahasia. Aruh apa pasoki ya Allah berarti kan Allah pasti ada rahasia. Itu orang yang tawakal murni, sudah ridha dengan kismatillah itu. Itu maksudnya seperti itu. Mengedepankan keinginan Allah daripada keinginan diri sendiri. Terus wasa'altani 'anat tawakkuli dan engkau juga bertanya kepadaku 'anit tawakkuli tentang tawakal kata Imam Ghazali kepada muridnya. Apa tawakal itu? Wa huwa an tastahqima i'tiqadaka billahi ta'ala. Tawakal itu adalah mengukuhkan keyakinanmu hanya kepada Allah Ta'ala. Itu tawakal. Benikun pasrah-pasrah begitu saja, pasrah. Tapi tak yakin, tapi ragu. Itu tak kokoh keyakinan kepada Allahnya mana. Jadi penting, yang disebut tawakal itu antas tahqima i'tiqadaka billahi ta'ala. Senantiasa mengokohkan keyakinanmu hanya kepada Allah Ta'ala. Ya tawakal, pasrah. Yakni antas tahqima mengokohkan i'tiqadaka keyakinanmu billahi ta'ala kepada Allah Ta'ala fima tentang sesuatu ada yang telah Allah janjikan. Artinya mengokohkan keyakinan terhadap janji-janji Allah Ta'ala. Karena kalimatnya di dalam Al-Quran Allah berfirman innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Ketika Allah sudah memiliki janji terhadap makhluknya, tunggu saja. Pasti masanya akan tiba. Termasuk kalimat seperti ini. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu kalimat janji dari Allah. Ketika seorang berdoa, lalu belum terkabul, bukan berarti Allah menyalahi janji. Belum waktunya. Toh pada saatnya nanti pengabulan itu akan terlaksana. Jadi belum waktunya. Berdoalah terus.
kayuhlah pedal sepeda. Jangan pernah berhenti mengayuh. Karena selandai apapun engkau mengayuh, sepelan apapun, engkau tetap akan sampai kepada tujuan. Namun ketika engkau sudah berhenti mengayuh, maka engkau sudah putus harapan dan hanya sampai di situ dan tak akan pernah sampai kepada tujuan. Mendal pun terus cara Jawa. Tak bisa berlari, berjalan. Tak bisa berjalan, merangkaklah. Tak bisa merangkak, ngesotlah. Yang penting jangan pernah berhenti di dalam setiap permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna tawakal yang sebenarnya. Ketika sudah mencapai konsep tawakal, yaitu mengokohkan sebuah keyakinan, keimanan terhadap janji Allah Ta'ala, pasti orang itu akan sampai. Karena ketika ada orang bertanya, Waramma Allah, wa mirangnya, apakah Allah mendengar? Pasti mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, apabila ada umatmu bertanya kepadamu Muhammad, anni tentangku, katakan saja, inni qarib, saya itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib. Dan saya itu sifatnya ujibu da'watad da'i. Akan aku kabulkan doa-doanya orang yang berdoa. Idza da'ani. Dengan catatan apabila dia betul-betul meminta kepadaku. Pokoknya minta ungguan ke Allah. Mun minta data ungguan. Oleh telo malam tak tuli oleh ampuh. Atau oleh sebulan 40 hari, 41 hari, tak kabul lagi ampuh. Karena berarti terkadang harapan kita itu jaraknya terlalu jauh dari apa yang kita inginkan. Jadi laksana seperti orang memanah itu, tancapan panah itu, dan jarak cepat sampainya atau lambatnya itu tergantung jauhnya jarak. Kalau jaraknya dekat sekali petang, saja. Sebenarnya yang jauh itu bukan harapan kita, tapi jiwa kita kepada Allah Ta'ala. Karena inna lillahi masafatan. Allah itu memiliki jarak-jarak yang begitu jauh, yang tak akan bisa ditempuh oleh pandangan, tak akan bisa ditempuh oleh langkah kaki, tak akan bisa ditempuh oleh jasad, tapi Allah memiliki jarak yang hanya bisa ditempuh dengan hati. Dan Allah bisa ditempuh dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman-Nya, innallaha qaribun minal muhsinin. Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Nah, untuk memuluskan sebuah doa agar cepat terkabul, harus diimbangi dengan perilaku-perilaku yang baik. Benih beradu amalul, karakter itu harus menjadi karakter yang baik dulu. Ketika sudah berkarakter baik, ada lagi. Innallaha lama'al muhsinin. Ketika karakter baik itu terus diasah, terus menjadi karakter-karakter kita, yang sejatinya menjadi sebenar-benarnya karakter. Bukan cuma dekat, lama'al muhsinin, Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Pas abareng di Allah. Mun abareng dengan penuh barak karena deui. Beni minta, beni rak-orakan. Kan seperti itu kira-kira. Jarak kita yang jauh kepada Allah. Bukan karena sebuah harapan yang tak bisa ditentukan. Suara kita yang tak mampu menyentuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena suara itu hanya suara lisan, bukan suara hati. Coba atena aku dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, sagad cedek. Engko Allah aku ngampuk pate mata oleh-oleh. Arum tak pate Allah, aku tak pate mana masih nama oleh enggak ada. Berarti karakteristik keinginan suara hatinya sautud dhamir jangan orang Arab. Suara hati nanti kalau bakal ada anak tempat suara jasad, ben suara ikhtiar secara jasad. Berarti ikhtiar batinna kuat. Bahkan ada orang yang cerita anak oke. Termasuk coba lihat kiai-kiai ulama-ulama kita yang betul-betul mengasah kedekatan batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu,
diimbangi dengan perilaku-perilaku jasad yang muhsinin, yang fokus, ke orang tak sombong, ke orang pakun lampu. Banyak itu dicontohkan oleh guru-guru kita. Guru kita benikun berat nerima cabisan, tapi cabisan itu boleh. Itu guru-guru kita sudah dicontohkan. Baik mulai dari almarhum Kiai As'ad, Kiai Fawaid, Kiai Azaim, Kiai Khalil. Itu cetak kira nyimpen itu muhsinin itu. Boleh seperti mereka itu berbaginya ya berbagi dasarkan keimanan, bukan ingin hanya pencitraan saja. Berdasarkan keimanan. Keimanan kepada siapa saja? Ya satu, keimanan kepada Allah. Yang kedua, keimanan kepada Rasulullah. Termasuk kepada sabdanya Rasulullah. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Tak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan bal yazdad. Bahkan kata Rasulullah bal yazdad. 3 kali Rasulullah akan bertambah. Kolak boleh dari Allah, boki boleh, kolak boleh. Itu. Ketika orang itu landasannya itu iman kepada Allah, termasuk wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang disedekahkan pasti akan diganti, ya sudah. Investasinya itu saja. Menjadi perantara sendiri kita itu. Langsung kepada Allah, ternyata rezeki itu tadi nikmati sendiri, bagi boleh, rezeki kolak boleh. Seperti itu. Ini tawakal namanya. Yakni maksudnya ta'taqidah, engkau meyakini annama quddira lakah. Ini penjabaran atau definisi tawakal. Yakni maksudnya ta'taqidah, engkau meyakini anna, bahwasanya ma, apapun sesuatu quddira laka, yang ditakdirkan untukmu, sayasilu ilaika, pasti akan sampai kepadamu. Sesuatu yang telah ditakdirkan kepadamu pasti dapat. Pasti dapat. La mahalata. Sudah pasti. La mahalata maknanya menjadi suatu kepastian. Pasti. Sayasilu laka la mahalata. Pasti akan sampai kepadamu. Wa ini jatahada kullu man fil alami ala sarfihi anka. Wa inna jitahada, meskipun berusaha, kullu man, semua orang, fil alam, yang ada di dunia ini, ala sarfihi anka, memalingkan semua itu daripada dirimu. Sesuatu yang ditakdirkan, memang ditakdirkan untukmu, pasti akan sampai kepadamu meskipun orang lain apa itu memalingkan takdir itu daripadamu. Contohnya begini. Kita itu samanya sampean takdir laki bi Allah tetibu jabat. Tetibu jabat sudah, atau di PC 1M. Atau apapun lah. Pangkat itu akan tetap sampean miliki meskipun orang lain itu mencekalnya. Ya Pak Prabowo lah, itu takdir. Pak Prabowo itu jadi presiden takdir, bukan karena dipilih oleh rakyat. Itu kan wasilah saja, perantara saja. Sebabnya saja dipilih oleh rakyat. Tapi ketentuannya menjadi presiden, pemimpin Indonesia itu takdir dari Allah. Meskipun rival-rivalnya berusaha menghalang-halangi Pak Prabowo jadi presiden. Bahkan siapapun yang mun pas Allah kasokan madeti Pak Prabowo. Itu ada di juz 4 itu. Tentang penjelasan ayatnya. Barang siapa yang sudah diinginkan mendapatkan rahmatnya Allah, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Sebaliknya, barang siapa yang sudah ditakdirkan oleh murkanya Allah, ya tak bisa ada yang menolaknya, kan seperti itu. Sebaliknya, wa ma lam yuktab, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, la yasila ilaika, tidak akan pernah sampai kepadamu. Wa in sa'adaka jami'ul alami, meskipun seluruh alam itu orang-orang seluruh dunia membantumu. Sesuatu yang tidak
takdirkan untukmu, maka kamu tidak akan mendapatinya meskipun sudah ditolong oleh manusia seantero jagat. Tidak terkait tolong orang satunya. Mentak Endi takdir dadi presiden, tak kira dadi presiden. Ini terkait takdir. Oh, berarti ketika ketentuan itu seperti ini, ya sudah, kita tidak perlu menjadi orang yang ambisius. Kita cukup ikhtiar secukupnya saja. Sebaliknya, tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun takdir rajab muda. Tekak para petani adimu ke pemerintah. Pakundu ibu. Tapi mun takdir rajab dilarang ya pongke Allah. Tekak selain nolak atau pembeli nolak menerima harga mahal itu pakun itu artinya takdir. Maka konsep itu tawakal penting terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir, wasa'altani, dan juga engkau pernah bertanya kepadaku anil ikhlas, tentang keikhlasan. Apa itu ikhlas? Wa huwa, yaitu antakuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Yaitu yang disebut dengan ikhlas, hendaknya amalan-amalanmu kulluha, semuanya, dari setiap apapun yang engkau lakukan, lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah ta'ala. Itu ikhlas. Aku bayi bagus ikhlas bentuk orang ya karena Allah ta'ala. Ya, Pak miskin ya, termasuk kelakuan ya, sabar karena Allah ta'ala, semua apapun itu. Wala yartaha qalbaka bimahamidin nasi. Dan juga ikhlas itu diantaranya hatimu tidak merasa nyaman bimahamidin nasi, atau tidak terlena bimahamidin nasi dengan pujian-pujian dari manusia. Saya sebut ikhlas itu selain melakukan perbuatan semuanya hanya murni karena Allah Ta'ala, dan yang kedua, hati itu tidak terlena terhadap sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian dari manusia. Wala tubadi bimadammatihim, dan juga tidak peduli atau acuh cuek terhadap celaan-celaan manusia. Hati itu tidak terbuai dengan sanjungan manusia dan tidak kecewa terhadap cacian manusia. Itu tanda-tanda keikhlasan. Kalau Imam Qushairi mengatakan begini, ikhlas itu istiwa'ul madhi fid dhimmi anil ammah. Yang disebut ikhlas itu stabilnya hati antara menerima pujian dan cacian dari manusia. Tak kuli. Ya alam ya tak napa mekar, cali tak napa pesimis. Itu ikhlas. Ing langkai. Ikhlas itu adalah pemberian dari Allah, tak bisa diusahakan. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ikhlas pun apa ya Rasulullah? Engkau tak tahu definisinya. Tak luang tak tanya ke malaikat Jibril. Lalu Rasulullah bertanya ke malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, saya juga belum tahu definisinya. Lalu malaikat Jibril matur kepada Allah Ta'ala bertanya. Lalu Allah menjawab, ikhlas itu adalah suatu anugerah yang aku berikan ke dalam hati hamba-hamba yang aku pilih karena keistiqomahan amalannya yang murni karena aku semata, karena Allah Ta'ala. Makanya penting di dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala, di dalam puasa pasti ada lillahi ta'ala, di dalam segala amaliyah hendaknya senantiasa ditanamkan, disematkan ke dalam hati, senantiasa berlillahi ta'ala, agar hati menjadi stabil, menjadi tenang, menjadi seimbang antara pujian dari makhluk dan cacian dari makhluk. Semoga pada akhirnya hati kita semua dijadikan hati-hati yang ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersihkan dari segala macam riya, hasud dan semacamnya, murni dalam segala amalan. Wajjahtu wajhiya lillahi hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Ketika orang sudah terkontaminasi mengharapkan sanjungan dari makhluk, secara tidak sadar mengajari hati terjerumus ke dalam nilai-nilai kemusyrikan. Muka-muka pasalamat ya Allah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'lam ayyuhal walad wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلام لو كان يبرق الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان. الكلام لو كان يبرق الحنان